Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tidak pernah gagal. Ketik di kolom komentar, Yesus tidak pernah gagal. Haleluya. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Masalahmu kah, pergumulanmu kah, penderitaanmu kah, kesusahanmu kah, rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu kah, tidak akan pernah bisa, sama-sama bilang sama saya, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu janji firman Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan sendiri katakan, keluar firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, kata firman Tuhan. Berarti apa yang keluar dari janji Allah, apa yang keluar dari mulutnya Allah, itu pasti akan digenapi. Sama-sama bilang sama saya, pasti digenapi. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, maka itu yang akan digenapi. Sekalipun mungkin kau melihat saat ini, tapi pendeta, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa masalah ini belum berhenti-berhenti? Sebagian lagi berkata, tapi pendeta, kalau Tuhan Yesus menyertai saya, kenapa belum ada perubahan terjadi dalam hidup saya? Saudara, bukan karena Tuhan menyertai kita lalu kita bisa atur-atur Tuhan. Camkan ini baik-baik. Bukan berarti karena Tuhan menyertai kita bisa atur-atur Tuhan. Tuhan begini ya, Tuhan harus buat ini ya. Tuhan, no. Kita disertai Tuhan, tetapi kita percaya pendidikan Tuhan, kedewasaan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, itu harus kita alami. Agar apa? Agar kita menyadari bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memberikan berkat, tapi Dia juga Tuhan yang mendewasakan kita dengan pergumulan, dengan badai kehidupan, dengan kesusahan, dengan penderitaan kita didewasakan. Sama-sama ketik di kolom komentar, badai hidup saya untuk mendewasakan saya. Haleluya, haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita ada dalam Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 38 ya. Kita menyelesaikan Keluaran, saudaraku. Berarti besok kita sudah masuk dalam kitab Imamat. Ya, hari ini Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin tidak mengikuti siaran ini atau doa pagi online dan renungan-renungan yang saya bagikan, saya sudah masukkan di YouTube channel saya ya. Jadi Bapak Ibu, di YouTube channel saya ada renungan-renungan yang setiap pagi saya bawakan secara live ini, dan juga ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan setiap hari dalam program Bible and Coffee. Juga ada renungan-renungan atau khotbah-khotbah saya di dalam ibadah raya minggu di mana gereja yang Tuhan percayakan saya layani. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, sehingga saya rindu di dalam setiap sosial media yang saya punya itu bisa menjadi berkat ya. Karena itu saya juga mengajak kepada setiap umat Tuhan, ayo sama-sama kita jadi berkat juga. Bagikan kembali apa yang memberkati hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, bagikan kembali apa yang memberkati hidupmu. Karena apa yang memberkati hidupmu akan memberkati orang lain. Engkau yang mendengarkan firman, engkau yang mendengarkan renungan dikuatkan, bagikan. Engkau yang mendengarkan mungkin ada kisah-kisah ya kan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan di sosial media, dan itu memberkati hidupmu, bagikan. Jangan membagikan sesuatu yang jadi batu sandungan, bagikan ketakutan, bagikan kekhawatiran, bagikan berita-berita hoax. Stop, bagikan berita-berita yang gak jelas. Bagikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup banyak orang. Sehingga dengan demikian, dari semua kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan semua kita terus dikuatkan dalam jalan-jalan Tuhan ya. Keluaran pasal 40 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Ketika Musa selesai mendirikan kemah pertemuan, kemah suci atau tabut Allah, tabernakal maksud saya, maka ini yang terjadi di ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan bilang begini, lalu awan itu, kemuliaan Tuhan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
Setelah Musa bersama seluruh bangsa Israel mendirikan kemah pertemuan, tempat di mana umat Israel akan beribadah kepada Tuhan di padang gurun, maka semua itu setelah terjadi, maka Tuhan mentahbiskannya, maka Tuhan mengurapinya dengan hadiratnya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika itu semua selesai, maka Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ini membuktikan bahwa di tempat di mana mereka akan beribadah ada hadirat Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ayat terakhir, ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Mereka lihat di mana di kemah pertemuan, di kemah suci itu siang hari ada awan kemuliaan Tuhan yang menudungi, dan di malam harinya ada api kemuliaan Tuhan yang melingkupinya. Bangsa Israel, kita katakan, melihat dengan mata dari tempat mereka berkemah. Saudara, apa yang kita dapati dari perenungan bahwa ketika kemah pertemuan ini selesai didirikan, maka ada kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saya teringat firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus Tuhan. Tahukah saudara bahwa engkau, hidupmu, hari-harimu akan mengalami kemuliaan Tuhan? Tahukah kita? Karena ini firman Tuhan katakan, pada saat itu ketika kemah suci, tempat di mana Allah hadir, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan. Dan saat ini ketika tubuhmu adalah bait kudus Tuhan, maka hidupmu ada kemuliaan Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Wow. Ketika Tuhan percayakan hidupmu, ditinggalinya dalam hidupmu, roh Allah hadir dalam hidupmu, maka kemuliaan Tuhan melingkupimu. Coba lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Ini luar biasa, saudaraku. Ketika kita menyadari bahwa hidup saya ada kemuliaan Tuhan, maka kita gak boleh sembarangan hidup lagi. Karena kemuliaan Tuhan melingkupi saudara dan saya. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Yesus telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan. Saudara dan saya memperoleh kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan kita. Kemuliaan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia yang memanggil kita, Dia yang mengurapi kita, Dia juga yang memberikan kemuliaannya buat saudara dan saya. Oh, haleluya. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sama-sama, baik teman-teman di Facebook, Instagram, TikTok maupun Zoom, ketik di kolom komentar, hidupku ada kemuliaan Tuhan. Jadi jangan minder lagi. Engkau bukan orang biasa-biasa, saudaraku. Hidupmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan tatkala engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu roh Allah ada dalam hidupmu, dan pada saat itu kemuliaan Tuhan turun atasmu. Roma pasal 5 ayat yang kedua juga menyampaikan hal yang sama. Roma pasal 5 ayat yang kedua, oleh Dia, oleh Yesus,
kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Kita menerima kemuliaan Allah pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupanmu, maka saat itu kemuliaan Tuhan bangkit, dinyatakan dalam kehidupan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Allah ada dalam hidupmu. Jadi kita orang percaya kepada Yesus Kristus gak boleh menjadi orang-orang yang gampang terpuruk, gampang lemah, gampang depresi, gampang stres ketika kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang gampang down. Engkau bukan orang sembarangan. Kemuliaan Tuhan itu ada hidupmu, saudara. Kemuliaan Tuhan itu melingkupi hidupmu. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang kuasa, bicara tentang hadirat, bicara tentang perkenanan. That's it. Kemuliaan Allah. 1 Petrus 4 ayat 14. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus berbahagia. Engkau yang hari-hari ini punya pergumulan, engkau hari-hari punya masalah, engkau hari-hari ini punya tantangan hidup, engkau yang sedang tertekan hidupmu, sama-sama bilang sama saya harus berbahagia. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sedang mengalami kesusahan, kenapa saya harus berbahagia? Perhatikan ayat ini. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, haleluya, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada saudara dan saya. Amin. Jadi kalau nama Yesus dihina, nama Yesus dijelek-jelekan, it's okay, I don't care. Tidak berkurang kemuliaan Tuhan hanya karena dijelekin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang mau menghina nama Yesus, it's okay. Itu sudah tercatat dalam firman bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Kita justru bangga dengan Alkitab, terbukti bahwa ini yang digenapi. Haleluya. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Alkitab. Amin. Justru Alkitab sudah mencatat di hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek, penghina-penghina yang menghina nama Yesus. It's okay. Justru kita semakin hari semakin bangga melihat orang-orang seperti ini, membuktikan bahwa Alkitab saya adalah firman Allah yang tergenapi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kamu dinista karena nama Kristus, Rasul Paulus katakan berbahagialah kamu karena roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, roh kemuliaan ada dalam hidup. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, roh kemuliaan ada dalam kehidupan. Roh Allah ada dalam hidupmu. Roh kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dalam perjanjian lama hanya kemah suci, kemah pertemuan di mana mereka beribadah itu yang dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi saat ini ketika engkau menerima roh Allah, yaitu roh kemuliaan itu ada dalam hidupmu. Itu sebabnya dikatakan bahwa gereja bukanlah building. Church is not building. Church is us. Gereja adalah kita, tempat di mana kita beribadah memuliakan Tuhan. Itu hanya gedung. Tetapi tempat di mana Allah berjumpa dengan manusia adalah di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Mazmur 3 ayat 4. Mazmur katakan apa? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan. Yehova kabul. Engkaulah Allah kemuliaan dan yang mengangkat kepala.
Kalau kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu, maka hidupmu akan diangkat. Kalau kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupanmu, maka hidupmu akan dipromosi. Kalau kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu, maka engkau akan kuat menghadapi badai. Ketika kemuliaan Allah turun dalam kehidupanmu, maka engkau diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Itu yang kita perlukan di akhir zaman ini. Kemuliaan Allah yang hadir, kemuliaan Allah yang turun dalam hidup saudara dan saya. Ya, ingat, roh kemuliaan itu ada padamu. Setiap hari engkau perkatakan, Tuhan, aku tahu kemuliaan-Mu melingkupiku. Kemuliaan Tuhan melingkupiku. Aku kuat menghadapi badai. Oh, kemuliaan Tuhan melingkupiku. Aku bisa menghadapi apapun yang ada di hadapanku karena kemuliaan Tuhan yang mampukan kakiku berdiri tegak untuk menghadapi apapun di hadapanku. Nah, saya pelajari karena dalam hidup kita ada kemuliaan Allah. Ya. Karena dalam hidup kita ada kemuliaan Allah, maka yang pertama, jangan lagi engkau bermain-main dengan dosa. Sama-sama bilang sama saya, stop bermain-main dengan dosa. Ketik di kolom komentar, saya gak boleh bermain-main lagi dengan dosa. Tahukah saudara, karena dosa itu kita kehilangan kemuliaan Allah. Masakan kita sudah menerima kemuliaan Allah masih mau bermain-main lagi dengan dosa? Stop bermain-main lagi dengan dosa. Ingat, justru karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, saudara dan saya terjauh dari Tuhan. Hilang kemuliaan Allah. Tidak mengalami kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dosa. Ya. Jadi stop bermain-main dengan dosa. Jangan berpikir Yesus sudah mengampunimu, maka Yesus menghalalkan engkau untuk berbuat dosa. No. Justru kita jadi tahu kebenaran. Karena orang yang sudah diterangi hatinya oleh Yesus yang ada terang dunia, dia bisa membedakan mana dosa, mana kebenaran. Dan seharusnya kita tahu, oh ini tidak lagi boleh saya main-main di sini. Oh, saya tahu ini membuat saya jauh dari Tuhan. Saya nggak boleh lagi bermain di area-area seperti ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan tolong setiap kita agar tidak lagi bermain-main dalam lumpur dosa. Engkau sudah menerima kemuliaan Allah, saudara. Pada saat engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau tidak lagi boleh bermain-main dengan dosa yang nantinya akan membuat kemuliaan Allah tidak lagi ada dalam hidupmu. Justru karena dosa, kemuliaan Allah hilang. Itu yang Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Jangan karena laki lu main perempuan terus lu balas lu main berzina dengan pria lain. Stop balas-membalas dengan dosa. Justru engkau harus membalas dengan doa. Doakan suamimu, Bu. Doakan istrimu, Pak. Bukan justru membalas, oh lu bisa, gue juga bisa ya. Jangan pikir lu doang yang bisa. Waduh, repot kalau udah balas-membalas kayak gini. Udah bukan kemuliaan lagi yang main, tetapi kuasa kegelapan yang turun. Sekali lagi ketik di kolom komentar, stop bermain-main dengan dosa. Justru karena dosa engkau kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena dosa engkau terpisah dari Allah. Karena dosa engkau semakin terpuruk. Karena orang yang tidak mengalami kemuliaan Tuhan tidak akan pernah bisa melihat anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita menerima roh Allah, roh kemuliaan kata Alkitab. Itu ada dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, karena hidup kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Karena dalam hidup kita ada kemuliaan Tuhan, maka yang pertama stop dan jangan lagi bermain-main dengan dosa. Yang kedua, biarlah kemuliaan Tuhan terpancar melalui hidupmu. Nah, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel di dalam kemah mereka masing-masing bisa melihat kemuliaan Tuhan yang turun di kemah pertemuan. Siang hari
ditudungi dengan awan, dan malam hari ada api dalam kemah pertemuan. Mereka melihat dengan mata mereka. Berarti kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling. Nah, ini perhatikan. Ya. Kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu bisa terlihat. Terlihatnya melalui apa? Tutur katamu. Terlihatnya melalui apa? Sikap keseharianmu. Terlihatnya melalui apa? Melalui kesetiaanmu. Terlihat melalui apa? Melalui setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Kemuliaan Tuhan bisa dilihat dari perbuatan orang yang ada dalam kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dalam Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan katakan seperti ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau terang bercahaya di depan orang, orang bisa lihat saudara? Ya, orang melihat terangmu bercahaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Yes. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Disitulah kemuliaan Tuhan bisa dilihat, bisa terpancar dari hidupmu. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan ampunilah musuhmu. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Karena ajaran itu hanya keluar dari mulut juru selamat. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Yesus ajarkan. Yesus ajarkan tentang bagaimana kehidupan kita harus dilakukan dalam keseharian. Kenapa? Supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita dihianati, kita disakiti, kita dikecewakan. Kita cuma berdoa, Tuhan, aku menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pembalasan bukan milik kita. Jadi dari setiap firman yang disampaikan itu mengajarkan kepada kita supaya terang kita keluar. Sama-sama bilang sama saya, supaya terang saya terpancar. Amin. Karena ketika terangmu terpancar, maka disitulah orang melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Terpancar. Ya, jadi yang kedua, karena dalam hidup kita ada kemuliaan Tuhan, maka yang pertama, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Dosa membuat engkau kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, karena dalam hidupmu ada kemuliaan Tuhan, maka biarlah kemuliaan Tuhan terpancar, bersinar, dapat dilihat melalui keseharian kita. Jadilah berbeda karena engkau berbeda. Ketik di kolom komentar, saya harus tampil berbeda karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saya. Amin. Saya harus tampil berbeda karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saya. Itu yang harus kita lakukan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, karena dalam hidup kita ada kemuliaan Tuhan, maka pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini. Alkitab katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Dengan cara apa? Ayo bersaksi. Pakai sosial mediamu. Kalau kau memang tidak berani tampil di depan umum, pakai sosial mediamu, bersaksi. Bagikan apa yang memberkati hidupmu. Bagikan apa yang bisa menjamah setiap hati manusia. Bagikan. Engkau sedang bersaksi. Pergunakanlah waktu yang ada. Yesus bilang selama hari masih siang, karena akan datang malam di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Selama hari masih siang, pergunakan waktu yang ada. Engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang suami, ayo lakukan bagianmu. Pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan taruh rohnya dalam hidup kita? Karena ada tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tugas itu dilengkapi
dengan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu untuk kita bisa mengerjakan tugas itu, saudara. Jadi bukan cuma iseng-iseng berhadiah gitu kan. Ya sudahlah, saya taruh roh saya dalam hidup Glenn lah. Oh, saya taruh kemuliaan saya dalam hidup Glenn. No, cuma bisa iseng. Ada tugas. Nah, karena tugas itu, maka kita diperlengkapi dengan kemuliaan, roh kemuliaan. Jadi bukan buat gaya-gayaan, tetapi buat tugas. Sama-sama bilang sama saya, untuk melengkapi tugas yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena kita menerima roh kemuliaan, karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, maka pergunakanlah waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, engkau seorang ibu rumah tangga, engkau seorang pengusaha, engkau seorang businessman, engkau seorang karyawan, engkau seorang tentara, polisi, suster, dokter, engkau seorang arsitek, engkau seorang apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu, pakai itu sebagai wadah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan. Engkau yang duduk-duduk di bangku-bangku pemerintahan, pakai juga itu untuk menjadi kendaraanmu, memuliakan nama Tuhan. Karena roh kemuliaan itu ada padamu, saudara. Pakai itu. Itu adalah alat yang Tuhan titipkan. Ya, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam menyelesaikan kitab Keluaran. Dengan ditutup dengan Keluaran pasal 40 ayat 31, ayat 33 sampai dengan ayat 38. Ayat 34 sampai dengan 38. Mengalami kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami mendapati firman Tuhan yang sungguh mengubahkan cara pandang kami terhadap hidup kami, terhadap keseharian kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang menerima kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab roh Allah, roh kemuliaan itu ada dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menerima kemuliaan Tuhan, maka kami tidak lagi boleh bermain-main dengan dosa. Karena dosa membuat kami tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami, agar kami selalu berjalan dalam kekudusan, kami selalu berjalan dalam anugerah, kami harus tetap terus tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini kami juga diingatkan bahwa ketika roh kemuliaan itu melingkupi hidup kami, maka biarlah kami boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka pun turut memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, agar setiap kami menyadari panggilan kami untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan dengan perbuatan baik kami kepada setiap orang di sekeliling kami. Bahkan hari ini kami juga belajar, kami diingatkan, biarlah Tuhan Yesus tolong kami untuk kami mempergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Karena bukan suatu kebetulan Tuhan memperlengkapi kami dengan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, agar kami dapat dipercaya untuk mengerjakan tugas yang Tuhan titipkan, untuk kami menjalani apa yang perlu kami lakukan di muka bumi ini, yakni menjadi penjala manusia. Hamba berdoa buat umat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga setiap mereka menyadari dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada pengurapan, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Allah ada dalam hidup kami. Sehingga kami menyadari bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang menerima roh kemuliaan itu, kami harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, karena kami sudah diperlengkapi dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bicara tentang hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan bicara tentang kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan bicara tentang perkenanan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan bicara tentang hadirat dan lawatan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
sehingga setiap kami umat Tuhan terus diperlengkapi dan terus disadarkan bahwa kami ada untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka yang bergabung melalui TikTok, mereka yang bergabung melalui Zoom. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami semua yang bergabung pada hari ini. Dan kami percaya janji Tuhan tergenapi atas kehidupan kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan tambahkan dalam hidupmu. Pagi hari ini kami juga berdoa mengangkat setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing kami umat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang lemah, mereka yang hari-hari sedang terpuruk, mereka yang hari-hari ini sedang susah. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan di hari-hari akhir ini, agar mereka tetap terus bertahan, tetap terus setia, mengiring Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini hampir-hampir menyerah. Dan bukan suatu kebetulan mereka bisa bersama-sama bergabung dalam doa pagi online ini. Bapak hamba berdoa bagi mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Kami percaya janji firman-Mu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ia akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Ia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Sebab kekuatan dari sorga itu turun dalam nama Yesus, melingkupi setiap hati dan umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kelemahan, yang hari-hari sedang hampir-hampir menyerah menghadapi setiap badai kehidupannya. Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Kuasa dari tempat yang maha tinggi terus mengurapi mereka, sehingga mereka bangkit, mereka kuat bersama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami adalah tempat di mana kemuliaan Allah hadir. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Perkatakan dalam hidupmu, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ada mujizat bersama-sama dengan Yesus. Kami percaya ada mujizat bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa, menyerahkan juga setiap rumah tangga demi rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga Tuhan. Rumah tangga anak-anak Tuhan dipagari Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa kalau ada rumah tangga anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin istrinya sedang jauh dari Tuhan, suaminya mungkin sedang jauh dari Tuhan. Tetapi pasangan mereka ada yang terus berdoa di dalam nama Yesus. Kami satukan hati kami berdoa buat rumah tangga mereka. Biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami pegang janji Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan manusia. Itu sebabnya kami imani di dalam nama Yesus. Pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan akan kembali kepada mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sehingga rumah tangga mereka kembali dipulihkan. Rumah tangga mereka kembali melihat kemuliaan Tuhan. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada istri-istri yang saat ini sedang berdoa di rumah. Engkau istri-istri yang sedang berdoa buat suamimu.
Engkau berkata, pendeta, saya udah menaburkan sesuatu yang baik dalam kehidupan suami, tapi saya tidak menerima sesuatu yang baik daripada suami saya. Engkau istri-istri dengar baik, siapapun engkau yang saat ini sedang berdoa buat suamimu, Tuhan yang akan membalaskan dalam kehidupan. Setia untuk tetap terus mendoakan suamimu, karena doamu didengar oleh Tuhan. Ya, saya mau pastikan ini, karena ada istri-istri yang berdoa pagi hari ini. Engkau berdoa buat suamimu, engkau sudah menabur sesuatu yang baik buat suamimu. Jangan takut, karena apa yang kau tabur engkau akan tuai. Itu janji Tuhan. Tetap lakukan apa yang baik, tetap lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Tuhan akan jamah suamimu. Untuk urusan menjamah hati manusia, untuk urusan menjamah hati suamimu, itu bagian Tuhan. Tapi bagian engkau sebagai seorang istri, tetap terus berdoa, bertekun dalam doa. Tidak ada yang gagal dalam engkau berdoa, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap istri-istri yang pagi hari ini sedang berdoa buat suaminya. Oleh karena suaminya sedang jauh dari Tuhan, oleh karena suaminya sedang terikat roh perjinahan, oleh karena suaminya sedang terikat dalam perselingkuhan, hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi suami mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kuasa Allah yang menyembuhkan, memulihkan, melepaskan suami-suami dari anak-anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus terlepas dalam nama Yesus. Dimanapun suami-suami mereka berada, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat Allah dinyatakan. Haleluya. Yes, thank you Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong masing-masing mereka, sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada ibu yang sedang berdoa buat anaknya untuk mendapatkan pekerjaan. Bu, dengar baik. Engkau sudah berdoa, engkau sudah mengerjakan bagianmu. Biarlah kita terus doakan anakmu ini untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang mesti kita ingat. Ya, engkau seorang ibu, engkau berdoa buat anakmu untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan sudah bukakan jalan bagi mereka. Tanamkan dalam imanmu. Tuhan ingatkan, tetap cari Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap cari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Ada seorang ibu yang berdoa buat anaknya agar mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan mendengar doa orang ibu ini, sehingga anak yang mendapatkan pekerjaan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena ada seorang ibu yang berdoa baginya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat usaha, buat setiap pekerjaan, buat setiap bisnis dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu di dalam nama Yesus. Saudara yang sedang berusaha, engkau yang sedang buka toko, engkau yang sedang berbisnis, saudara, Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Setiap kali engkau akan buka usahamu, ketika engkau akan buka tempat usahamu, perkatakan di dalam nama Yesus, aku membuka tempat usahaku. Di dalam nama Yesus terbukalah pintu berkat dari sorga. Ya, jadi engkau perkatakan itu, karena apa yang kau perkatakan di depan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan di hadapanmu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau akan membuka usahamu, ketika engkau akan membuka tokomu, engkau akan membuka daganganmu, setiap hari perkatakan dalam nama Yesus, sambil engkau membuka dalam nama Yesus. Seperti aku membuka pintu tokoku, seperti aku membuka pintu usahaku, demikianlah pintu sorga terbuka hari ini sepanjang hidupku. Di dalam nama Yesus, perkatakan itu di dalam nama Yesus.
Ya, ketika engkau hari ini membuka tokomu, perkatakan itu. Engkau akan bekerja, juga engkau di kantormu, perkatakan tempat di meja di mana engkau duduk untuk bekerja. Dalam nama Yesus, hari ini aku akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif. Hari ini aku akan mendapatkan hikmat Tuhan untuk bekerja. Terus didoakan tempat di mana engkau berusaha, tempat di mana engkau berbisnis, tempat di mana engkau bekerja, tempat di mana engkau belajar, orang-orang muda, doakan tempat itu. Sehingga di tempat di mana engkau berada, ada hadirat Tuhan. Jadilah kehendakmu, kata Tuhan, seperti di bumi ini, seperti di sorga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat buat setiap tempat usaha mereka, tempat pekerjaan mereka, tempat studi mereka. Sehingga di mana anak-anak Tuhan berada, mereka mengalami kemuliaan Tuhan dan mereka melihat campur tangan Tuhan, membuat apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba lepaskan berkat juga buat setiap ekonomi anak-anak Tuhan. Diberkati, ditolong Tuhan. Apapun yang mereka sedang gumuli, ekonomi mereka hari-hari ini dijamah Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Kami percaya selama kami mencari Tuhan, makan minum kami, pakai kami diberkati Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang masih terikat kutuk utang piutang, aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka, sehingga mereka lihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jamah orang-orang muda yang ada. Hamba berdoa melepaskan berkat, diberkatilah orang-orang muda ini. Apapun yang mereka kerjakan di masa muda mereka, di bawah tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Oh Yesus. Ada seorang wanita muda, engkau sedang mengganggu rumah tangga orang lain. Hari ini saya mau ingatkan, Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau engkau berbalik ke jalannya. Siapapun engkau. Engkau mungkin menyaksikan di TikTok atau di Facebook atau di Instagram atau di Zoom. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan taruh sesuatu di hati saya, ada seorang wanita muda yang sedang mengganggu rumah tangga orang lain. Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau engkau kembali. Alkitab katakan, barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Jadi relakan hatimu. Dalam kehidupan orang muda jangan bersaing. Oh, saya lebih memiliki segala sesuatu. Enggak, persaingan itu wajar, tapi kalau sehat. Tapi kalau persaingan itu engkau jadi merebut suami orang, engkau sudah jauh dari jalan Tuhan. Tetapi hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengar doa pagi. Dan Tuhan mengasihimu, orang muda, seorang wanita muda. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau berbalik kepada Tuhan. Ketika engkau berbalik kepada Tuhan, engkau akan lihat engkau dipelihara oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tetap mengeraskan hatimu, engkau terpaksa dihajar Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu untuk engkau berbalik kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat kamu. Ya, jika itu dan dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau merasa lepasnya susah, pendeta. Engkau merasa lepasnya sulit, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba berdoa buat wanita muda ini, dimanapun dia berada saat ini, dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk keturunan, setiap roh perjinahan, roh perselingkuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, terlepas dari mereka, terlepas dari wanita muda ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terlepas, terlepas, terlepas dalam nama Yesus. Jamah orang muda ini Tuhan. Engkau mengasihi dia ya Roh Kudus. Pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri dia kekuatan untuk melepaskan setiap apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan. Kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan buka jalan. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi dan menghargai hidup orang-orang muda ini. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, studi mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Sebab sungguh hari depan penuh harapan itu ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini ikut
berdoa, mereka belum mengenal Yesus, tapi mereka rindu untuk mengenal Yesus lebih lagi. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan dalam nama Yesus, biarlah dalam pencarian dia, Tuhan pertemukan dirimu dengannya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, sehingga ada tuaian jiwa-jiwa melalui doa pagi online ini. Karena kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari tuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya mujizat Allah ditegakkan, dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, sehingga ada tuaian jiwa-jiwa terjadi. Ada tuaian jiwa-jiwa terjadi. Semua jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal diberkati. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, ekonomi perkotaan, kota kami maju bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami berdoa selamatkan ya Tuhan. Kami berdoa sehingga ada tuaian jiwa-jiwa di Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa buat setiap para gubernur, para bupati, wali kota yang ada di bangsa kami. Bahkan sampai tingkat camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Selamatkan ya Tuhan. Biarlah mereka melihat kemuliaan Tuhan, bahkan takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Anak-anak Tuhan yang duduk-duduk di kursi-kursi pemerintahan diberikan hikmat Daniel di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk membangun bangsa ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga rencana tahun 2024 Tuhan, akan adanya pemilihan umum Tuhan, campur tangan di dalamnya, sehingga semua berjalan dengan aman, kondusif, damai dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga ada kejujuran, keadilan yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, sehingga terus bergandengan tangan mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menuai jiwa-jiwa. Bahkan kami berdoa, anak-anak Tuhan yang tinggal di luar-luar dari Indonesia, tidak tinggal di Indonesia, tinggal di luar-luar negeri, diberkati juga bangsa mereka, diberkatilah negara di mana mereka tinggal. Mereka aman, mereka damai, mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami pagi hari ini berdoa bersama-sama. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan yang kami doakan sudah kami terima. Ada jalan keluar bersama Yesus. Ada kuasa kemuliaan bersama dengan Yesus. Dan kami lihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini Senin 3 Juli selesai. Ya, kita kembali besok ketemu hari Selasa 4 Juli dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui TikTok Live, melalui Facebook Live, melalui Instagram Live, dan melalui Zoom. Teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya bisa subscribe, karena setiap hari saya bagikan renungan-renungan singkat saya agar menguatkan umat Tuhan untuk tetap terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, doa saya menyertai setiap kita semua, tetap setia cari Tuhan, dan jangan lupa engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.